Good morning, my best students. Welcome back to English class today. How are you today? I hope all is fine, right? Okay, just to remind you guys, in this pandemic era, you must obey the health protocol from government. Always use a mask, wear a mask when you go out. Always wash your hands, okay, to keep your body healthy. Oke, selamat pagi anak-anak Mister yang terhebat. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Hari ini segera mengingatkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita harus terus mengikuti protokol kesehatan oleh pemerintah. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan kita sehingga kita sehat. Okay, are you ready to study now? Yes. Okay, so today we are going to learn about narrative text for grade 9. Kali ini kita akan belajar tentang teks naratif untuk kelas 9. Do you know what is narrative text? Come on, let's check it out. Now, look at the picture here. Look at the girl, the beautiful girl. So, who is she? Silakan perhatikan gambar berikut ini. Lihat yang paling cantik di sini. Ada gadis cantik. Coba tebak, siapakah dia? Do you know, guys? Ada yang tahu? Yap, she is Snow White. Now the second picture. Do you know who he is? The handsome man here. Ada yang tahu siapa kira-kira pemuda yang ganteng ini? Yap, he is Aladdin. Dia adalah Aladdin. Now, are you familiar with her? Who is she? Ada yang sudah familiar, kenal dengan perempuan ini? Siapakah dia kira-kira? Ya, she is Cinderella. Dia adalah Cinderella. Nah, kali ini anak-anak sekalian kita akan belajar mengenal cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita yang lain yang berhubungan tentang naratif atau teks naratif. Mari kita mempelajarinya. Silakan dengarkan dengan seksama. Listen carefully. Okay? The definition of narrative. Pengertian dari naratif. Narrative is a piece of writing that tells a story. The story can be imaginary or based on a real incident. Jadi pengertian dari teks naratif itu adalah selembar tulisan atau sepotong tulisan yang menceritakan sebuah cerita. Nah, cerita ini bisa berupa daya hayal atau hayalan atau berdasarkan peristiwa aslinya atau nyata. The purpose of narrative text. Tujuan dari teks naratif apa saja? Yang pertama, to entertain the readers. Menghibur pembaca. Ketika pembaca membaca sebuah cerita, ada rasa senang atau sedih. Inilah yang membuat pembaca itu terhibur dengan cerita yang disajikan. Yang kedua, to tell the story with amusing way or to amuse the readers. Jadi tujuan yang kedua menceritakan sebuah cerita dengan cara yang membius pembaca atau menghibur pembaca. Intinya seperti itu. Okay. Now kinds of narrative text. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis teks naratif. Ada apa saja? Bisa berupa legend, legenda,
seperti Sang Kuryang, Malin Kundang, dan sebagainya. Yang kedua, fable. Fable ini adalah cerita hewan. Contohnya mouse, deer, crocodile, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, fairy tale atau dongeng. Nah, dongeng ini contohnya Cinderella, Snow White, Pinocchio, dan sebagainya. Folk tale, cerita rakyat. Berikutnya short story, cerita pendek atau cerpen. Berikutnya classic, cerita klasik ya. Berikutnya fantasi, hayalan. Yang berikutnya adventure, cerita petualangan, mungkin seperti tentang petualangan. Berikutnya science fiction, fiksi tentang ilmuwan atau ilmiah. Berikutnya mitos. Berikutnya mystery atau misteri. Dan terakhir adalah real life drama atau drama kehidupan nyata. Ini adalah semuanya jenis-jenis dari teks naratif. Now about generic structure of narrative. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks dari teks naratif. Dikatakan teks naratif kalau ada 3 bagian ini. Number 1, orientation, introducing the participants and informing the time and the place. Jadi bagian pertama disebut orientasi, yaitu memperkenalkan siapa tokoh dalam cerita tersebut dan juga waktu dan tempatnya di mana. Number 2, complication, describing the rising crisis with the participants have to do with. Di bagian ini, bagian yang kedua adalah komplikasi, mendeskripsikan tentang puncak masalah atau permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh tokoh dan sebagainya. Yang ketiga, resolution, showing the way of participant to solve the crisis, better or worse. Bagian ketiga disebut resolusi, yaitu menunjukkan bagaimana si tokoh dalam cerita tersebut menyelesaikan permasalahan yang ada. Apakah hasilnya akan lebih baik atau malah lebih buruk. Okay. Now about the language features of narrative text. The language features of narrative text atau ciri-ciri kebahasaan sebuah teks naratif. Apa saja dikatakan teks naratif kalau ini ciri-cirinya. Number 1, using simple past tense, menggunakan tenses atau bentuk waktu dalam bentuk lampau. Number 2, using time conjunction, then, before that, when, finally. Nah, jadi ada kata-kata penunjuk waktu atau konjungsi waktu, kata penghubung waktu. Ada kata then, before that, when, finally. Number 3, using adverb of time, menggunakan keterangan waktu. Ada once upon a time, one day, atau long time ago, long time ago, dan sebagainya. Itu cirinya. Number 4, using action verb, killed, duck, walk, etc. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja yang membutuhkan tindakan. Number 5, using direct speech. Yang kelima ini menggunakan kalimat langsung. Nah, di sini biasanya ada dalam sebuah cerita tuh ada percakapan langsung antara tokoh dengan tokoh yang lain. Itu maksudnya. Oke. Dari penjelasan ini semua tentang naratif teks, jenis-jenisnya, tujuannya apa, ciri-cirinya atau struktur teksnya dan sebagainya, kalian sudah cukup memahami tentang ini. Selanjutnya, I will give you one example, contoh dari sebuah teks naratif. This is about Snow White. Perhatikan yang di sebelah kanan yang ada tulisan berwarna biru. Berwarna biru ini disebut generic structure atau struktur teksnya.
Perhatikan, Snow White ini adalah title, judulnya. Kemudian paragraf pertama ini disebut orientation. Apa tadi orientation? Yaitu pengenalan tokoh dan tempat waktu kejadiannya apa. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini disebut complication. Munculnya permasalahan atau memuncak permasalahan yang terjadi di situ. Paragraf kelima ini disebut resolution, penyelesaian masalah. Apakah si tokoh dan cerita tersebut mengalami peristiwa yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Silakan dibaca tentang cerita Snow White ini. Mister akan mencoba membacakan. Once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. One day, she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home. When her aunt and uncle were having breakfast, she ran away into the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White told the whole story about her. Then Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Oke, demikian cerita tentang Snow White. Kalian bisa nanti membacanya di rumah masing-masing. Oke, now it's time to do exercise. You can work in group of 5. Saatnya kalian mengerjakan latihan. Silakan membentuk 5 orang dalam satu kelompok. Bekerja dalam kelompok. Apa yang harus dilakukan? What to do now? Number 1, elaborate the story of Cinderella based on the pictures given. Silakan diuraikan atau disusun cerita dari Cinderella berdasarkan gambar-gambar yang akan diberikan. Number 2, discuss with your friends the outline of a story. You can make based on the flow of the pictures. Silakan didiskusikan dengan teman kalian outline dari cerita tersebut yang akan kalian buat sesuai dengan urutan gambar-gambarnya. Number 3, pay attention to the text organization grammar used in. Ya, diperhatikan juga tentang susunannya, apakah tata bahasa yang benar, yang digunakan gimana. Number 4, revise your draft, ask the teacher if necessary. Silakan diperbaiki draft kalian, jika perlu silakan tanyakan kepada guru kalian. You can ask the question from me. Okay? This is the picture. You're gonna tell the story about this. Okay, I think that's all. Thanks for your nice attention. Have a very wonderful day and see you on next lesson. Goodbye.